Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Srida Mayani dengan NIM 0305213066. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara pada Prodi Pendidikan Matematika semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah algoritma pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yahpijam MCS. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar algoritma pemrograman. Untuk lebih jelasnya, yuk simak videonya. Ketika membaca atau mendengar kata algoritma, sebagian dari kita akan beranggapan bahwa kata tersebut berhubungan dengan bahasa pemrograman, ilmu komputer atau matematika. Iya, itu benar. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering melakukan algoritma. Tetapi sebenarnya apa sih algoritma itu? Secara umum, pengertian algoritma adalah suatu urutan dari beberapa langkah logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Pendapat lain mengatakan definisi algoritma adalah proses atau serangkaian aturan yang harus diikuti dalam perhitungan atau operasi pemecahan masalah lainnya, terutama oleh komputer. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah dapat disebut dengan algoritma. Biasanya, algoritma digunakan untuk melakukan perhitungan, penalaran otomatis, serta mengelola data pada komputer dengan menggunakan software. Dalam algoritma, terdapat rangkaian terbatas dari beberapa instruksi untuk menghitung suatu fungsi yang jika dieksekusi dan diproses akan menghasilkan output, lalu berhenti pada kondisi akhir yang sudah ditentukan. Pencetus pertama algoritma adalah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Beliau adalah seorang pakar dalam beberapa bidang seperti ahli matematika, astronomi, astrologi, dan geografi. Al-Khwarizmi juga dikenal sebagai Bapak Aljabar karena telah membuat buku pertamanya yaitu Aljabar yang membahas tentang solusi sistematik dari linier dan notasi kuadrat. Dari namanya, istilah yang akan kita pelajari dalam video ini muncul dari Al-Khwarizmi, kemudian berubah menjadi algoritma dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan menjadi algoritma dalam bahasa Indonesia. Algoritma memiliki 5 ciri utama yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Di antaranya, 1. Ada input, yaitu permasalahan yang dihadapi akan dicarikan solusinya. Algoritma memiliki nilai 0 atau lebih input atau masukan. 2. Ada proses, yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir. Yang ketiga, ada output, yaitu solusi atau tampilan akhir yang didapatkan dari suatu algoritma. Algoritma memiliki minimal 1 output. 4. Ada instruksi-instruksi yang jelas dan tidak ambigu, yaitu instruksi yang jelas dalam algoritma sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghasilkan output. Yang kelima, ada tujuan akhir yang dicapai, yaitu akhir dari program di mana program berhenti ketika tujuan akhir telah dicapai. Pembuatan algoritma mempunyai banyak keuntungan, di antaranya 1. Pembuatan atau penulisan algoritma tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Artinya, penulisan algoritma independen dari bahasa pemrograman dan komputer melaksanakannya. 2. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Yang ketiga, apapun bahasa pemrogramannya, output yang akan dikeluarkan sama karena algoritmanya sama. Cara penulisan algoritma.
Ada 3 cara penulisan algoritma, yaitu 1. Structure English atau SE. Structure English dikenal juga sebagai natural language untuk bahasa sehari-hari. SE merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma. Dasar dari SE adalah bahasa Inggris, namun kita dapat memodifikasi dengan bahasa Indonesia, sehingga kita boleh menyebutnya sebagai Structure Indonesian atau SI. SE atau SI lebih tepat untuk menggambarkan suatu algoritma yang akan dikomunikasikan kepada pemakai perangkat lunak. 2. Pseudocode. Pseudocode adalah kode yang mirip dengan instruksi kode program sebenarnya. Pseudocode didasarkan pada bahasa pemrograman yang sesungguhnya seperti Basic 7, Fortran atau Pascal. Pseudocode yang berbasis bahasa Pascal merupakan pseudocode yang sering digunakan. Pseudo berarti imitasi atau tiruan, sedangkan kode menunjukkan pada kode program. 3. Flowchart. Flowchart adalah alat yang banyak digunakan untuk menggambarkan algoritma dalam bentuk notasi-notasi tertentu. Flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperhatikan urutan dan hubungan antar proses beserta pernyataannya. Algoritma memiliki 3 struktur dasar. Yang pertama, struktur dasar urut atau sekuensi. Struktur urut adalah struktur yang digunakan untuk mengerjakan jenis program yang pernyataannya berurutan. Pada struktur ini, perintah yang diberikan secara beruntun atau berurutan, baris per baris mulai dari awal hingga akhir. Struktur urut tidak memuat lompatan atau pengulangan di dalamnya. Instruksi dalam struktur urut memiliki karakteristik seperti 1. Setiap perintah dikerjakan satu persatu sebanyak sekali. Kedua, pelaksanaan perintah dilakukan secara berurutan. Ketiga, perintah terakhir merupakan akhir dari algoritma. Keempat, perubahan urutan dapat menyebabkan hasil yang berbeda. Contoh algoritma untuk menentukan luas persegi panjang. Algoritma dalam struktur bahasa. Pertama, mulai. Kedua, masukkan data panjang. Yang ketiga, masukkan data lebar. Yang keempat, hitung luas sama dengan panjang kali lebar. Yang kelima, tampilkan luas. Yang keenam, selesai. Struktur yang kedua ialah struktur dasar pemilihan atau selection. Struktur pemilihan adalah struktur yang digunakan pada program yang memerlukan proses pengujian kondisi untuk mengambil suatu keputusan, apakah suatu baris perintah akan diproses atau tidak. Pengujian kondisi ini dilakukan untuk memilih salah satu beberapa alternatif yang tersedia. Tidak semua baris program akan dikerjakan pada struktur ini, melainkan hanya baris yang memenuhi syarat saja. Secara umum, perintah dalam struktur ini berjalan secara runtun atau berurut, mulai dari perintah pertama hingga akhir. Namun, perintah dapat dibuat berpindah ke perintah lain atau berhenti jika syarat yang ditentukan terpenuhi. Contoh, algoritma untuk menentukan kriteria kelulusan dengan syarat nilai akhir atau NA lebih besar dari 75. Algoritma dalam struktur bahasa. Pertama, mulai. Yang kedua, masukkan data nilai akhir atau NA. Yang ketiga, baca nilai akhir. Yang keempat, periksa NA lebih besar dari 75. Jika benar, maka yang kelima, tulis berhasil. Yang keenam, akhiri program. Struktur yang ketiga adalah struktur dasar pengulangan atau repetition. Struktur pengulangan adalah struktur yang melakukan pengulangan beberapa kali terhadap satu baris atau satu blok baris program. Pengulangan akan dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diberikan. Contoh algoritma untuk menentukan angka 1 sampai 10. Algoritma dalam struktur bahasa. Yang pertama, mulai. Yang kedua, proses. Yang ketiga, output. Yang keempat, selesai. Algoritma yang kita ambil sebagai contoh dengan membuat secangkir kopi panas. Tujuannya adalah tersajinya secangkir kopi panas. Masalahnya adalah bagaimana urutan cara membuat secangkir kopi panas yang logis atau masuk akal secara sistematis.
Secara logika, untuk membuat secangkir kopi, kita memerlukan alat dan bahannya. Pikirkan alat dan bahan yang akan diperlukan. Kita pasti memerlukan kopi, gula, air panas, cangkir, dan sendok. Yang pertama, tuangkan air panas ke dalam cangkir. Kedua, sobek bungkus kopi sasetnya. Ketiga, tuangkan kopi bubuk saset tadi ke dalam cangkir yang sudah berisi air panas. Yang keempat, tambahkan gula sebagai campuran pemanis. Kelima, aduk semua bahan supaya tercampur sempurna dengan air. Terakhir, secangkir kopi siap disajikan. Nah, setelah membahas tentang algoritma, selanjutnya saya akan membahas tentang pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki atau debug dan memelihara kode membangun suatu program komputer. Kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman. Tujuan dari pemrograman adalah untuk memuat suatu program yang dapat melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan si pemrogram. Untuk melakukan pemrograman diperlukan keterampilan dalam algoritma, logika, bahasa pemrograman, dan banyak kasus pengetahuan lain seperti matematika. Pemrograman adalah suatu seni dalam menggunakan satu atau lebih algoritma yang saling berhubungan dengan menggunakan suatu bahasa pemrograman, sehingga menjadi suatu program komputer. Bahasa pemrograman yang berbeda mendukung gaya pemrograman yang berbeda pula. Gaya pemrograman ini biasa disebut dengan paradigma pemrograman. Terciptanya bahasa pemrograman beriringan dengan sejarah mesin dan komputer. Awal mula bahasa pemrograman dimulai dari Antikythera yang berasal dari Yunani kuno. Antikythera adalah kalkulator yang menggunakan beberapa tuas dan konfigurasi untuk menjalankannya. Pada tahun 1200-an, Ismail Al-Zari, seorang ilmuwan pada masa kejayaan Islam, membangun sebuah mesin bernama automata. Sebuah robot burung merak yang bergerak dengan menggunakan hydropower atau aliran air. Cikal bakal bahasa pemrograman pertama kali muncul pada tahun 1822. Sebuah mesin bernama Difference Engine diciptakan oleh Charles Babbage, mahasiswa dari Universitas Cambridge, Inggris. Namun, mesin buatan Charles hanya bisa dikeluarkan satu jenis output. Barulah 10 tahun kemudian Charles mengembangkan mesin pengolah data itu hingga mencapai versi kedua pada tahun 1849. Perjuangan Charles diteruskan oleh anaknya yaitu Henry Prevost. Henry Prevost membuat kopian dari perhitungan algoritma mesinnya dan mengirim ke berbagai institusi dunia. Bahasa pemrograman akan terus berevolusi menjadi semakin mudah digunakan seiring dengan perkembangan zaman. Konsep dasar pemrograman yang pertama ada input. Input merupakan proses memasukkan data ke dalam komputer menggunakan perangkat input. Yang kedua ada proses. Proses di sini menggunakan perangkat processing yang biasanya terdiri dari menghitung, membandingkan, mengurutkan, mengelompokkan, dan mencari perangkat penyimpanan. Yang ketiga ada data. Data yang sudah diproses akan ditampilkan berupa informasi melalui perangkat output. Namun kini konsep tersebut dikembangkan lagi menjadi yang pertama ada originating, yaitu pengumpulan data yang biasanya berupa pencatatan data sebelum proses input. Yang kedua ada distribution, yaitu proses menyebarkan informasi kepada pihak-pihak tertentu. Yang ketiga ada storage, yaitu tahapan yang merekam hasil pengolahan data dan nantinya digunakan untuk proses input selanjutnya. Kategori bahasa pemrograman. Yang pertama ada bahasa tingkat rendah, yaitu bahasa pemrograman yang hanya dimengerti oleh mesin. Bahasa ini dikerjakan langsung oleh mesin. Contohnya yaitu bahasa standar rakitan atau biasa kita kenal sebagai assembler. Yang kedua ada bahasa tingkat tinggi. Bahasa ini sudah mendekati bahasa manusia.
Artinya, pengguna sudah dapat memahami bahasa ini. Contoh dari bahasa tingkat tinggi ini yang pertama ada PHP, Java, C++, Pascal, dan lain sebagainya. Jenis-jenis bahasa pemrograman. Yang pertama ada bahasa pemrograman Java. Java merupakan salah satu bahasa pemrograman yang paling populer, dikarenakan bisa dijalankan di semua platform dan OS yang berbeda-beda. Yang kedua ada bahasa pemrograman Pascal. Pascal memang tidak begitu terkenal, namun Pascal cukup bagus dan mumpuni di kelasnya. Hanya saja dukungan industri dan minimnya marketing mengakibatkan Pascal tidak begitu populer. Di sekolah ataupun di kampus, Pascal masih banyak digunakan. Jika ingin mempelajari algoritma dan pemrograman dasar, komputer Pascal ini sangat cocok untuk dipelajari. Yang ketiga ada bahasa pemrograman C++. C++ merupakan pemrograman yang berorientasi objek. Bahasa pemrograman ini adalah pengembangan dari bahasa pemrograman C. Bahkan memiliki bahasa sintak yang hampir mirip, namun tetap saja keduanya memiliki perbedaan untuk menyelesaikan sebuah masalah pemrograman komputer. Yang keempat ada bahasa pemrograman PHP. PHP yaitu salah satu bahasa pemrograman berbasis web dan cukup banyak penggunaannya. Jadi dapat disimpulkan, algoritma pemrograman adalah suatu alur yang digunakan pada suatu perhitungan atau pemecahan suatu masalah secara sistematis. Fungsi utama dari algoritma pemrograman ini yang pertama ada dapat menyelesaikan permasalahan rumit suatu program dengan melibatkan perhitungan tingkat tinggi. Yang kedua, mampu menyederhanakan suatu program sehingga penggunaannya lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, dapat digunakan secara berulang untuk meminimalkan suatu program yang berulang. Yang keempat, mempermudah pencarian kesalahan serta dapat diperbaiki dalam waktu yang singkat. Yang terakhir, adanya alur proses yang jelas sehingga dapat dengan mudah mencari kesalahan jika terjadi galat atau error. Baiklah, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.